Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa seperti saat ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nora Febiola, mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi saat ini, yaitu mengenai donat ekonomi dan perbedaannya dengan teori ekonomi konvensional. Nah, mungkin selama ini kita sering mendengar bahwa ekonomi itu harus selalu tumbuh dan berkembang, tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwa apakah pertumbuhan itu selalu berdampak baik dan bagaimana dengan kondisi lingkungan kita sekarang? Nah, dari pertanyaan itu tadi muncullah sebuah konsep baru yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Oke, baik. Jadi pada bagian pendahuluan ini kita bisa melihat bahwa selama ini ekonomi konvensional itu cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang mana ini diukur melalui PDB. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketimpangan sosial yang semakin tinggi, kerusakan lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu muncullah satu pendekatan baru, yaitu yang bernama donat ekonomi yang diperkenalkan oleh Kate Roth. Sebagai perbandingan, kita juga mengenal tokoh ekonomi konvensional lainnya itu seperti Adam Smith dan John Keynes. Selanjutnya di sini kita akan langsung melihat definisi dan konsep dari donat ekonomi itu sendiri. Jadi, donat ekonomi itu adalah suatu pendekatan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batas lingkungan. Konsep ini juga terdiri dari dua batasan umum. Yang pertama itu ada sosial, yang mana batas minimum kesejahteraan manusia itu artinya setiap individu harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dan yang konsep kedua itu adalah ekologikal, yang itu batas maksimum kerusakan lingkungan, yang mana artinya adalah aktivitas ekonomi itu tidak boleh merusak lingkungan secara berlebihan. Jadi, di antara kedua batasan tersebut terdapat ruang aman dan adil atau yang disebut juga dengan safe and just space bagi kehidupan manusia. Nah, setelah kita melihat definisi dan konsep tadi, sekarang kita akan melihat variabel donat ekonomi ini sendiri. Dalam penelitian ini, donat ekonomi ini dioperasionalkan menjadi dua dimensi. Yang pertama itu adalah sosial, yang mana hal ini diukur mengenai indikator pendidikan, yaitu dengan menghitung rata-rata lama sekolah, kesehatan, yaitu diukur dengan menggunakan angka harapan hidup, kemiskinan, akses air bersih, akses listrik, dan ketimpangan, yang mana ini diukur menggunakan Gini rasio. Dan yang konsep kedua yaitu ada ekologikal, yang mana variabel ini diukur dengan indikator emisi karbon, polusi udara, deforestasi, konsumsi energi fosil, serta polusi limbah. Yang mana artinya pembangunan itu tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oke, jadi tadi setelah kita membahas teori terkait donat ekonomi, selanjutnya kita akan masuk ke teori ekonomi konvensional nih. Jadi di teori ekonomi konvensional ini terdapat tiga teori utama dalam ekonomi ini. Yang pertama yaitu teori klasik, yang mana teori ini menekankan bahwa pasar akan mencapai keseimbangannya secara otomatis dan individu itu bertindak untuk kepentingannya sendiri. Namun kelemahannya adalah mengabaikan dampak lingkungan. Dan yang kedua itu ada teori neoklasik, yang mana ini menekankan bahwa eh, rasionalitas itu individu dan maksimalitas itu memaksimalkan utilitas. Dan kelemahannya itu terdapat pada isu sosial dan lingkungan dianggap sebagai faktor eksternal. Selanjutnya, untuk teori Keynes itu menekankan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan permintaan agregat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbedaan dari donat ekonomi dan teori konvensional itu sendiri. Perbedaan utama di antara keduanya ini adalah di mana ekonomi konvensional ini lebih fokus pada efisiensi dan pertumbuhan, dan sedangkan di donat ekonomi ini fokus pada keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, donat ekonomi ini memberikan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. Tidak hanya mementingkan ekonomi, tapi juga mementingkan faktor lain seperti sosial dan lingkungan.
Nah, jadi di akhir ini kita akan melihat kelebihan dan kelemahan dari ekonomi itu sendiri. Jadi dari sisi kelebihan, teori ini memperhatikan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, mengintegritaskan aspek lingkungan, relevan dengan isu global seperti perubahan iklim, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Sedangkan di kelemahannya itu sulit diukur karena variabelnya ini multidimensi dan keterbatasan data, terutama di negara-negara berkembang. Selanjutnya itu implementasi kebijakan lebih kompleks dan belum menjadi arus utama dalam kehidupan ekonomi. Jadi, meskipun penawaran pendekatan ini lebih komprehensif, penerapan dolar ekonomi ini masih menghadapi tantangan dan dalam pengukuran dan implementasi kebijakannya. Oke, jadi terakhir ini dapat disimpulkan bahwa donar ekonomi ini merupakan pendekatan ekonomi yang menekankan keseimbangan antar kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada pertumbuhan. Konsep ini mengarahkan pembangunan agar tetap berada dalam batas aman dan batas adil. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi, donar ekonomi ini menjadi konsep yang sangat relevan untuk menjawab permasalahan global saat ini. Oke, baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan saja, tetapi juga dapat berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Baik, akhir kata, saya Nora Febiola. eh, Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.